Selamat datang di 100 Bincang-bincang. Wow, kebalik anjing. Selamat datang di bincang-bincang 100. Kenapa bisa 100? karena ya barengan. Iya, kan 100 semua nih. 1-0-0. Oke. Ini adalah tayangan perdana dari kita. Betul, ini adalah salah satu new content Di Pajaran IPA ya. di Pajaran IPA. Dan ini salah satu cara kita untuk kelihatan tidak nganggur. Perkenalan dulu ya. Oke, Yang di luar siapa? yang di luar ada Michael Jackson. Oh benar. Di sini saya John atau Gilang. Saya ada siapa saya? Tidak tahu. Saya adalah Dovi. Dan saya Michael. Waduh. Oke, kali ini kita mau bahas sekitar permasalahan ya. Permasalahan yang sedang ramai Yang ramai di negara Konoha. di daerah Konoha. Di antaranya ada yang pertama itu ojol kemarin digebukin. Betul. Itu terjadi di daerah Jawa Tengah ya. Ini beritanya sih Ya, dulu ya. di sini nih, nanti beritanya masuk. Oke. Kalau masuk, oke. Jadi gimana nih beritanya? So, kronologisnya gimana? Jadi hal itu terjadi ada 3 orang yang mengantri isi BBM Di Pertamina. di SPBU Pertamina. Soalnya yang paling murah itu karena mereka mau monopoli ya. Iya. Oke, saya mulai deg-degan. Ya, jadi mereka itu mengantri, tapi mereka itu lupa bawa duit. Nah, mereka mengambillah ke ATM, tapi mereka tidak mau karena kan sekali itu lagi rame ngantrinya panjang mulu ya. Betul. Iya, Ya, BBM itu. Gara-gara BBM turun. Naik. Oh naik. Naik. Dan turun. Mereka ambil uang ke ATM agak lama, lalu si driver ojol ini memberitahu yang di depan itu untuk maju. Ya. Nah, setelah keluar dari ATM, yang ngantri itu tidak terima yang 3 orang itu. Karena mereka merasa di depan tapi kan nggak bawa duit. Bentar. Ya. 3 orang yang KTM. Kenapa harus banyak KTM-nya? Nah, Karena- sendiri nitip gitu. Kan PIN ATM itu rata-rata 6 digit ya. Jadi tiap orang itu hanya mengingat 2 dua. angka. Oh, lebih ketolol berarti ya orang-orangnya tuh. Ya mungkin yang KTM seorang tapi yang 2 lagi ngantri tapi duitnya belum ada. Nah, disusul lah ya oleh si katanya tuh yang di depan bapak ojol dan driver ojol itu. Tapi tidak terima, langsung dianiaya di pom bensin tersebut si driver ojol itu. Dilihat di fotonya juga, kalian lihat di internet, ininya tuh benjol terus ada keretakan di tulang hidung. Tapi namanya ojol itu kan banyak temannya Betul. dan tidak salah juga di situ. Menurut berita yang saya baca sampai saat ini kita bikin, si pelaku itu ada yang meninggal 1 karena dihakimi massa juga. Ya sebenarnya mereka salah dan tapi jangan sampai terjadi aksi Anarkisme. Main hakim sendiri. main hakim sendiri. Betul. Soalnya kan yang hakim itu Irfan Hakim, Betul. Ada Luki Hakim, Luki Hakim. yang jadi wali kota yang namanya. Ada Irfan Hakim. Udah Kan disebut udah dong. Emang maksudnya Irfan Badim anjing. Maksudnya Irfan Badim anjing. Main bola. Ini kita konten pertama jadi kita masih meraba-raba. Betul. Gitu. Oke. Ya, Jadi kalau kita dulu- di sini kayaknya mengasih tahu berita tapi dalam bentuk tawa. Betul. Beritawa. Jadi ini Beritawa. beritawa. Beritawa Jilid episode 2 lah, jilid jilid 2 Jilid episode dua. pertama di jilid 2 sekarang. Oh soalnya di sebelumnya di Pajahan Hanifah YouTube channel wow sudah ada ya. Jadi bare wow. Anjay. Iya. Jadi balik lagi ke berita. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh hal yang harusnya tidak perlu terjadi. benar nggak? Betul. Ya. Karena di satu sisi juga merugikan kedua belah pihak jadinya kan. Dan juga di dua sisi pun mengalami yang pelanggaran hukum, melanggar Betul. Ya, ada itu di pasal 170 KUHP Pidana. Ya, soalnya kita juga anak hukum Ya, ya, kita harus betul. lihat dari perspektif perspektif hukum kita juga. perspektif hukum. Tapi tetap ada komedinya. Iya, Betul. karena hukum itu kalau terlalu serius itu rata-rata yang serius terhadap hukum kebanyakan dipermainkan. Setuju itu mah. Ya, kebetulan kita berdua ini adalah adik kelas dari Bapak Pajahan Hanifah ini. Betul sekali. Tapi kita yang goblok. Kita ini tolol. Oke, selanjutnya ini cukup ya. Tapi ini belum maksudnya belum beres. Belum beres. Pembahasan ini karena kenapa? Kenapa? Kenapa belum beres? Di sisi lain sama-sama dirugikan kan kedua belah Kedua pihak. belah. Nah, si masalahnya ini sekarang dikemanakan?
ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, Yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Betul. Walaupun mereka sedang sibuk ya sekarang. Betul. ya sibuk banyak kasus soalnya. Banyak kasus. Ya, Kasus. Nggak berani banana ya kita. Karena kan langsung disebutin. Nggak usah takut sama polisi. Janganlah, Cok. Janganlah cowok. Orang bangsat. Jadi intinya gini, kalau Ya, dalam kasus pengeroyokan, maksudnya dalam kronologisnya tadi kan ada antrian. Iya, Maksudnya betul. kita sebagai manusia harus sabar dulu lah. Soalnya nggak cuman kita doang yang ngisi bensin gitu. Harusnya kita sabar dulu ya ketika ada. Maksudnya kalau lu nggak megang uang, ya sebelumnya lu ke ATM dulu lah. Ya, gitu. betul. Bisa ngambil uang dulu lah atau gimana gitu. jangan sampai menghambat antrian yang lain. Iya, jadi kan itu timbulnya Pergesekan. bukan Antrian panjang banget kan Panjang, rata-rata iya. sekarang. sekarang Sampai ke Maroke kalau nggak salah tuh panjangnya. pom bensinnya di mana itu? Di Jakarta. Oke. Tapi ya itulah teman-teman. Jadi diusahakan kalau ke pom bensin itu bawa uang, Bawa uang uang. cashless lah. Karena nggak semua pom bensin di negara Konoha itu ada QR-nya ada QR-nya. Emang pengecekan ada QR? bisa sekarang. Bisa QR sekarang. Bisa QR, bisa pakai kartu kan dari dulu ya bisa pakai kartu. Kartunya itu kartu futsal. Ada emang ada kartu futsal bisa orang futsal. Masa nggak boleh orang futsal minum bensin kan ya? Biar cepet larinya. Waduh. Jadi intinya gitu, harus sabar lah gitu. Maksudnya Ya, betul. biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kalau Betul. tidak diinginkan nggak bakalan Tidak akan terjadi terjadi. pengeroyokan. Ya, betul. Maksudnya. Dan kunci hidup itu hanya sabar dan syukur. Bersabar kita dalam menganti dan bersyukur kalau sudah dapat bensin. Benar. Gitu. soalnya. Makanya saya mah nggak pernah beli bensin. Karena motor Listrik. Waduh. Jadi gitu ya, harus sabar lagi. Ya tentunya ini merugikan kita juga gitu, Iya. merugikan kedua belah pihak dan juga orang banyak. Betul. Setelah ada pengeroyokan, yang lain juga antri. Kesel Iya, sebenarnya. masih makin kesel lah. Langsung ikut Keroyok semua. Keroyok semua. Jadinya kan satu pom bensin jadi ring Tawuran. UFC Nah, kan. jadinya bukan keroyokan, jadinya tawuran munculnya. Betul. Itu bahaya. Soalnya kan di balik walaupun kamu merasa berhak atau memiliki hak, tapi kan setiap hak yang kamu jadi itu dibatasi oleh hak-hak orang lain. Nah, juga, itu gitu. teman-teman yang melihat. Itu saudara-saudara. Oke. Nah, terus yang lagi rame juga sekarang Gubernur Papua. Betul. Lukas NMB Ya, itu kasusnya lagi rame bahwa dia itu ternyata bermain judi kasino di Di Singapura. Singapura. Dan yang lebih mencengkam, yang lebih mengagetkannya lagi, dia itu bermain Oh, dia judi. mencekam anjing. Kan Pak Lukas tidak main film horor. Gila, dia tuh main judi ketika berobat ke Singapura. Oh, Oh, mana lagi sakit? Ya, Lagi sakit. kondisi kurang sehat katanya. Oh. Dan kata pengacaranya itu, kenapa dia Singapura? Untuk healing. Waduh, healing. tapi emang butuh. Betul. Pejabat-pejabat butuh healing. Yoi. Apakah tapi healing itu harus main judi? Nah, Salah satunya itu. Salah satunya mungkin. bisa jadi. Karena kan di Singapura kan Legal. judi dilegalkan kan. Nggak kayak di negara kita sekarang kan masih belum dilegalkan. Tapi ya janganlah, anjir. kalau dilegalkan Janganlah. juga lah. Nanti kan gini ya, kan rekan kita ya, jangan sebut namanya. Walaupun tidak legal, kadang ada yang suka kecanduan ya di beberapa rekan kita gitu ya. Emang orang setuju sih dengan adanya judi. Enggak. Terus yang lebih ramainya lagi, ini nanti saya insert beritanya ya. Yang lebih ramai lagi bahwa ada isu dari hasil judi itu membiayai partainya. Kan Bapak Lukas NMB ini salah satu partai, tapi ini masih diduga ya, belum berarti benar, diduga membiayai dana partainya juga. Tapi kan nggak tahu ya, itu masih isu. Tapi saya setuju sih. Kenapa? Karena kan dari judi ini dia tuh menghasilkan. Terus juga dia memberi santunan-santunan kepada partai tersebut, betul tidak? So, anjing tidak ada yang setuju dengan saya. Ada. karena judi itu menyelamatkan partainya juga walaupun caranya salah. Jadi ada istilah kalau judi itu kalah udah pasti, menang belum tentu. Belum tentu, iya. Jadi itu perbuatan yang sangat membanggakan. Iya, Tadi setuju, sekarang tidak setuju ya. walaupun sudah kecanduan. Sedikit. Terus, tapi sebenarnya
kalau dikaji dari kacamata hukum nih ya, Hmm. judi itu sebenarnya melanggar pasal 303. 303 KUH pidana. Betul. Nah, jadi janganlah, sebaiknya walaupun ini kan kita hanya membahas beritanya itu belum tentu kan masih dalam pemeriksaan ya, Betul. belum masih. Tapi ada beberapa pihak yang hanya untuk vakansi atau hiburan atau obat healing. Iya. Tapi ada juga isu yang menyebutkan memakai kas daerah itu kan tidak dibenarkan juga. Wah, apalagi seorang ya tetap aja kalau seorang gubernur udah bermain judi lah gitu, dalam artian dia seorang gubernur, seorang pemimpin dari suatu daerah, dia melakukan hal yang melanggar hukum. Ya betul. Nah, tetap aja salah gitu. Iya. Tapi mainnya di Singapura. Nggak di Nah, Indonesia. itu makanya. Jadi ada salahnya, tapi dia main di negara tetangga. Di mana kan? negara tersebut sudah legal. Betul. Ya kan sana kayak gini lah, kita menggunakan ganja di Thailand. Di Indonesia memang kan ganja itu termasuk zat psikotropika. Betul. Tapi di Thailand itu sudah dilegalkan untuk medis dan vakansi. Betul. Jadinya ambigu. Jadi, tapi saya pernah dengar menurut beberapa pakar hukum, aturan hukum Indonesia tidak berlaku surut. Jadi dimanapun sebagai walaupun kalian warga negara Indonesia Ya. tetap berlaku. Tetap berlaku. Jadi teman-teman. sebisa mungkin kalau ingin melanggar hukum Indonesia yang legal di negara orang, jangan sampai ketahuan. Kesimpulannya itu. Setuju. Tapi janganlah, maksudnya hindari kriminalitas seperti itu ya, walaupun dampaknya nggak ngerugiin siapa-siapa gitu ya mungkin, tapi kan dampak ke diri sendirinya yang merugikan. Iya betul sih. Dampak ke diri sendiri yang Ingat, judi, menjanjikan Kemenangan. Nah, tapi bohong kalian. Betul. Betul gitu. Terus Karena di awal aja mendapatkan kenikmatan kan. Atau kan- Sana-sananya mah ya. iya sih. Kalau kata Miskin. peribahasa itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Betul. Tidak ada bagusnya. Hmm. Gitu. Itu sih kita percuma aja ya Bang Haji udah bikin lagu dari tahun berapa gitu tentang Iya, judi, betul. tapi tetap aja masih ada yang judi gitu. jadi Termasuk wah itu apa? Dopi. Wah, dia sering dapat WA dari Sarah. saran-saran. Saya bantu ke jackpot gitu kata Sarah. Oh, suka yang ada yang ngechat ya? Untuk Sarah di luar sana jangan ngechat saya lagi. Saya sudah insaf. Soalnya Dopi dijanjikan depo 50.000 dapat 1 juta. Wah, Gitu. janji manis ya kayak Kenapa jadi ke saya semua bangsat? Karena kan kita berdua kemarin diajar. Kan orang ngekarek sekali main tapi menang. sedikit. Nah, tadi sudah 2 berita kita bahas Betul. Ada satu berita lagi teman-teman. dan ada berita yang ini tuh cukup di luar konteks, di luar yang lain yang 2 sebelumnya kan. Ya, yang sebelumnya itu agak trending lah. Agak trending. dalam bulan-bulan ini, Kita mencoba trending. yaitunya Reza Arab yang ketahuan selingkuh Yang katanya. Tapi yang kan belum ada klarifikasi klarifikasi. juga dari pihak Rezanya. Dan dua-duanya pun belum jelas kan. Wendy-nya juga kan sibuk jadi lapor Pak ya Wendy. Wendy Saha. Bukan. Oh, salah ya. Bukan. Kan istrinya Arab Wendy. Lagi memprediksi Wendy mah. Sama aja. Kita dulu. Ya. Tapi ya maksudnya kan perselingkuhan tuh Wajar. Bukan. ya perselingkuhan tuh Kerap kali terjadi. kerap kali terjadi lah gitu. Cuman kan ini kan kenapa sampai booming karena Reza Arab dan Wendy Walters ya namanya tuh ya. Ya, Lain bukan Wedi Cagur. bukan. Wendy Bukan. Cagur. Coba sok Reza Arab tukang apa ya? Gak usah jauh-jauh ke Reza Arab. Viral karena yang terjadi persen itu Reza Arab dan Wendy Walters. Coba Dopi waktu sama. Itu kan namanya selingkuh tuh ya. Iya. Toksik. Tapi kan tidak viral. Tidak viral. Saya juga pengen diberitakan seperti itu. Soalnya kita bukan siapa-siapa. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba Reza Arab yang selingkuh yang disalahin Semua ya itu. semua laki-laki yang ada di dunia? Hei kaum wanita, Woman. berarti Anda tidak percaya dengan Rasul. Bener. Wah, anjing. Jawaban Dopi ini sangat cerdas. Jawaban Dopi. Bener. Soalnya saya ngelihat tweet ada yang kayak jadi saya harus percaya pada laki-laki siapa lagi? Ya pada Rasul lah, jangan Iya. pada Reza Arab. Kalau dia muslim. Kan muslim. Enggak, kalau dia bukan muslim percayalah pada Nabi Isa. Benar tidak? Iya. Kalau dia bukan keduanya percayalah pada Mahatma Gandhi. Betul. Jadi kalau di dalam dunia
perkawinan ya. Kalau kita nyebutnya perkawinan soalnya Hukum. dihukum juga Perkawinan. namanya perkawinan yaitu Nah. Undang-Undang 1 tahun 74. Nah, Nah, pasti banyak cobaan dan ujian ketika seseorang udah melaksanakan ibadah kawin, maksudnya betul. dalam artian nikah lah gitu. Ya. Soalnya ketika si suami punya harta, punya tahta, terkenal lah gitu, Iya, pasti betul. yang diuji itunya suami. Maksudnya gimana ketika dia udah punya semuanya, dia bakal diuji apakah dia akan setia terhadap Istrinya atau Pasangannya. tidak. pasangannya. Begitupun sebaliknya, ketika cewek lebih tinggi pendapatannya daripada suaminya, itu ceweknya diuji apakah dia akan setia kepada suaminya. Soalnya ketika suami gajinya dikit nih, istrinya gajinya gede, pasti bakal si mah sama aing juga kalah. Iya. Dan bakal gajinya. muncul jiwa, masa saya tetap ditindas sebagai istri. Oh, jadi soalnya- alpha, Jadi alpha. Iya. Apa midi? Alpha. Bukan Apa Edison? Alpha. Ya, jadi merasa bahwa dia itu tidak butuh laki-laki kadang. Iya. Karena punya power yang tinggi. Jadi Nah. untuk kaum cewek, Ya. untuk kaum cewek di luar sana, tolonglah gajinya rendah. Enggak, bukan. Walaupun Anda gaji tinggi, itu hanya karena Anda di luar rumah. Iya. Tapi setelah Anda pulang ke rumah, ingat Tetap. bahwa kodrat Anda sebagai wanita Benar. harus menghargai sosok pemimpin yang Bukan di rumah. menghargai, harus nurut kepada Nurut suami pemimpin. apapun itu. Betul. Misalkan nih ketika mau keluar rumah juga harus atas izin suami. Iya, betul. Kalau nggak ada izin suami, Tuhan Iya. juga melaknat Anda keluar rumah. Tuh. Nah, dan juga sebagai laki-laki pun harus tetap menjaga marwahnya. Nah, walaupun kita gimana? Walaupun istrinya sudah gaji besar, laki-laki pun jangan sampai terlena. Iya, benar. Bener. Cari yang baru. Tidak dong. Itu mah saya banget. Enggak lah, enggak. Dan tetap harus bertanggung jawab sebagai kodrat laki-laki. Iya. Walaupun ketika si suami dibutuhkan 1 kali atau 2 kali dibutuhkan oleh istri, kita harus membuktikan kita itu lebih butuh 1000 kali di istrinya. Betul. Harus gitu, Terus juga kayaknya harus saling harus saling menurunkan ego ya. Itu yang paling penting sih. Oke. Tadi terakhir kita ngebahas apa? Arab. Harap. Jadi gimana nih Bapak Fajar mengenai Arab? mungkin balik lagi ke diri masing-masing ya, ketika seorang cowok itu selingkuh ya jangan nyalahin cowok-cowok yang lain gitu. Ketika ketika kalian nyalahin semua cowok, berarti kalian juga nyalahin Rasul sama bapak kalian. Betul. Karena pada dasarnya sifat perselingkuhan itu adalah sifat subjektif dari tiap orang. Tidak semua orang akan melakukan hal tersebut, apalagi semua pria pun. Nah, Iya. Dan tidak terjadi di pria saja. Di wanitanya juga sama. Karena beberapa pengalaman saya juga seperti itu gitu. Wanitanya yang Gitulah. Selingkuh itu tidak memandang gender, baik Betul. laki maupun perempuan. Dan kedua gender tersebut harus sebisa mungkin untuk menghindari hal tersebut. sama menurunkan ego lagi dari masing-masing. Terus juga harus saling percaya, terus harus komunikasinya harus benar. Bisa lewat WA. Bisa PCS, video call santai, maksudnya video call santai. Kalau LDR ya gitu. Oke, cukup ya. Cukup. Karena mungkin dari tadi kita membahas masalah keadilan. Betul. Mungkin di zaman sekarang itu keadilan itu sulit ditegakkan, sama sulitnya seperti melupakan rehan. Rehan, betul. Apalagi rehan itu sangat baik. Asli, begitu sulit Lupakan rehan. lupakan Rehan. Dari ini- Apalagi Rehan itu baik. Benar. Benar. Rehan Wahyu. Rehan. Dan ini juga sekedar opini dari kita. Betul. 100% belum tentu benar dan 100% belum tentu salah. Karena yang bisa menyalahkan kita itu cuma hakim. Irfan Hakim. Yang Irfan. bola. Irfan Hakim. Oke, kita dari Bincang-bincang 100 mohon undur diri. dan mohon maaf karena ini adalah episode perdana dari kita. Ya. Ditunggu juga kalau kalian suka episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus bagikan ke teman-teman kalian. Nah, Yang buat yang punya teman. Kalau yang nggak punya teman, Cari dulu teman yang bagikan. oke, terima kasih. Terima kasih. bye.